khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran memuliakan siapa saja orang yang beriman dan berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Ta'ala memposisikan orang beriman yang ahli terhadap Al-Quran sebagai ahlullah, yaitu keluarga Allah. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Secara status sosial, beliau adalah seorang budak, mengembala kambing dan miskin. Setelah Allah memuliakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an karena beliau ahlu Quran, bahkan merupakan rujukan pertama dalam qiraah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran seindah sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abdi, yaitu Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendapat kemuliaan untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah, karena sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran dibacakan orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membaca dengan khusyuk, dan ketika sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang cukup. Ibnu Mas'ud berkata, aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua matanya menitikkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sibghah, selupan Islam dan Al-Quran menjadikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagai orang yang pemberani. Ketika turun surat Ar-Rahman, beliau menghafalkannya, kemudian membacakannya secara terbuka di hadapan orang kafir Quraisy di depan Ka'bah. Maka mereka mengeroyoknya sampai pingsan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah orang yang pertama membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengikuti banyak peperangan dalam Islam, termasuk perang Badar. Allah memuliakan siapa saja terkait Al-Quran. Orang yang paling mulia tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu Al-Quran dan akhlaknya dinisbatkan langsung pada Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quran, di mana kualitas ibadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Orang yang paling mulia adalah mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan umat yang paling mulia adalah umat Islam sebagai umat terbaik. Perumpamaan orang yang diberikan keimanan
Dan Al-Quran seperti utsroh, rasanya enak, aromanya wangi. Perumpamaan orang yang tidak diberi Al-Quran dan iman yaitu seperti haldholah, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Perumpamaan orang yang diberi iman dan tidak diberi Quran seperti kurma, rasanya manis, tidak ada wanginya. Dan orang diberi Al-Quran